Shalom. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai akhir zaman. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 3 sampai yang ke-14. Permulaan penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca saat ini adalah di mana ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu kapan? Dan Yesus menjawab, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan kalau kita perhatikan kondisi saat ini kita sedang berada di zaman anugerah atau zaman Roh Kudus. Tetapi ingat, setelah zaman anugerah ada masa 3,5 tahun yang dinamakan masa antikris. 666 itu adalah lambang antikris, yang nantinya hanya lambang inilah yang bisa berjualan dan berbelanja. Jadi kalau orang nggak punya lambang tersebut, dia tidak akan bisa berbelanja dan sebagainya. Antikris, anti dengan Kristus. Zaman penganiayaan besar yang akan terjadi. Dan sekarang tanda-tanda zaman ini sudah menunjuk kepada situasi menuju ke arah tersebut. Sebagai anak-anak Tuhan harus mengetahui kebenaran. Firman Tuhan katakan di akhir zaman munculnya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara harus tertanam di satu gereja lokal sehingga engkau terjaga dari pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Apalagi sekarang semua bisa diakses dan bisa ada pengajaran-pengajaran di sana. Mau yang lucu-lucu ada, ya. Mau yang enak untuk didengar ada. Karena ada berkata, saya nggak ke gereja, tapi saya ibadah online. Tapi firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti ketika kita melangkah ke rumah Tuhan, kita membawa hidup kita ini berarti kita sedang membawa persembahan hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Karena memang firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang datang di rumah Tuhan. Kami memberkati engkau dari rumah Tuhan. Tuhan mau persembahan yang hidup, yaitu tubuh kita. Jadi yang pertama di akhir zaman yang kita perhatikan di sini adalah adanya pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, nabi-nabi palsu. Miliki bacaan Alkitab secara terus-menerus di rumah kita masing-masing. Ada beston pagi atau beston malam kita baca bersama. Di tahun 2026 masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara, mulailah membangun mesbah itu baca Alkitab bersama-sama. Terserah mau paginya jam berapa atau malamnya jam berapa, satu keluarga baca secara berurutan. Karena firman Tuhan katakan, langit dan bumi akan lenyap tetapi firmanku tinggal kekal. Jadi yang akan tinggal kekal itu adalah firman. Alkitab secara fisik ini sekali waktu mungkin tidak ada lagi dicetak. Supaya rohani kita terpelihara, supaya iman kita bertumbuh dengan sehat, yang menuntun kita. Karena memang firman Tuhan tadi katakan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ketahuilah satu-satunya Alkitab ini sebagai media ajaran yang benar, yang menuntun kita kepada kebenaran. Jadi kalau melihat di media sosial, mendengarkan pengajaran-pengajaran, jangan langsung ditangkap mentah-mentah, disaring, dilihat sesuai nggak dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai, berarti kita harus berani berkata, oh tidak. Kalau kemarin ya sempat viral, oh firman persepuluhan itu sudah tidak wajib dilakukan lagi, itu zaman perjanjian lama. Nah itu ajaran sesat, akhirnya keadaannya menderita. Tapi sayang karena dia tidak punya pengetahuan firman Allah yang benar, akhirnya apa yang disampaikan itu adalah keliru. Belum lagi youtuber memang suka banget ya. Jadi suka banget menyampaikan yang miring-miring supaya orang banyak like, banyak komen. Semakin banyak komen, semakin banyak poin yang kemudian nanti menghasilkan uang. Nah ini juga pengajaran sesat. Kenapa? Karena tujuannya hanya untuk mendapatkan like, comment, share yang kemudian itu menguntungkan dia secara ekonomi. Di akhir zaman ini itu yang pertama yang akan terlihat dengan jelas ya, adanya nabi-nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang dikatakan. Jadi kalau namanya menyesatkan berarti membawa ke jalan yang keliru, membawa ke jalan yang salah ya. Kemudian hal yang kedua, apa yang terjadi di akhir zaman dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Di ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan ini juga sudah terjadi. Ini global, berarti seluruh dunia. Israel dengan Iran, kemudian itu yang kemarin baru saja karena Amerika Serikat mendukung Israel. Dan perlu diingat bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Biar bagaimanapun dia itu sangat kuat dan tidak akan pernah kalah karena dia singa Yehuda. Ya, bahkan firman Tuhan katakan siapa yang memberkati mereka akan diberkati, siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk, karena memang itu janji Tuhan. Dan kita adalah Israel rohani
di mana kita mengenal dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena memang Israel dia punya misi melindungi dunia, melindungi manusia secara kekuatan jasmani. Tapi yang sebenarnya Alkitab ajarkan, kita melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Yang sebenarnya sekarang musuh kita itu bukanlah darah dan daging secara fisik, tetapi musuh kita adalah roh-roh di udara, kuasa-kuasa kegelapan, peperangan roh yang sebenarnya. Tapi yang dilakukan oleh bangsa ini memang masih tetap secara fisik. Dan mereka memang punya kekuatan yang luar biasa. Ini berita yang sedang mencekam dunia. Nah, ini juga akan berdampak ke ekonomi. Bukan hanya Indonesia, tapi ke bangsa-bangsa lain. Ini semua terjadi merupakan penggenapan firman Tuhan. Sebenarnya yang ada sekarang ini sebenarnya sudah dituangkan di dalam Alkitab. Makanya firman Tuhan ini hidup. Dia tidak akan pernah ketinggalan zaman. Cintai firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Saudara baca firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal kekal. Jadi kalau keadaan yang sedang mencekam, tetapi ada janji firman Tuhan berkata kepada saya dan saudara. Baca kembali ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan jangan kamu terkejut. Firman Tuhan katakan bahwa aku menyertai engkau keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan. Nah, ini dia masuk di Afrika nih, kelaparan sekarang lagi parah. Sekarang ini ada tempat yang memang sedang sangat mengerikan, di mana tidak ada lagi bahan makanan, yang mereka sudah makan ya sesama mereka, udah kanibal. Ada juga di bagian lain di Afrika itu mereka harus makan yang biasa Pak Setio jadikan untuk batu bata, itu yang mereka ayak, kemudian dijadikan kue, mereka bakar, karena nggak ada lagi makanan. Dan ini adalah penggenapan firman Tuhan. Di Amerika Serikat sekarang ternyata sudah ada satu komunitas di desa, anak-anak mereka nggak mereka sekolahkan, jadi mereka di komunitas itu ada satu komunitas pertanian dan peternakan. Jadi mereka berternak di situ, mereka bertani di situ, apa yang mereka tanam, yang mereka pelihara itu yang mereka makan bersama-sama. Kenapa? Karena mereka sudah mulai melatih diri, karena mereka tahu bahwa pada akhirnya nanti semua IT ini tidak bisa dipakai. Memang firman Tuhan juga katakan semuanya akan lenyap. Nah, komunitas yang tadi udah latihan mereka. Firman Tuhan berkata kepada saya dan saudara, dengan segala keadaan-keadaan ini, bahkan dikatakan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi itu juga adalah tanda-tanda penggenapan firman Tuhan. Bagaimana sekarang sikap kita sebagai anak Tuhan? Yang pertama tadi, hargai setiap berkat Tuhan. Yang kedua, hargai setiap waktu yang Tuhan berikan. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang sukar. Itu sebabnya waktu yang ada kita gunakan sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif. Bahkan di dalam Timotius dikatakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Karena ibadah ini mengandung janji, baik untuk hidup di masa sekarang maupun hidup di masa yang akan datang. Jadi mari kita tetap menjaga hati kita dan tetap setia di dalam Tuhan. Karena tadi dikatakan di ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ketika zaman antikris itu nanti datang, kita sudah memiliki sayap burung nasar. Makanya kita harus punya Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang akan memimpin gereja, disingkirkan dikatakan, sehingga tidak mengalami aniaya besar tersebut. Mereka yang tinggal adalah orang yang tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, mereka ini kalau mereka mempertahankan nama Yesus, ya mereka harus bayar mahal. Di mana dikatakan aniaya itu adalah aniaya yang belum pernah terjadi, penganiayaan yang belum pernah terjadi. Itulah di zaman antikris. Tapi gereja Tuhan, gereja yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, gereja yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, mereka akan mengalami penyingkiran sehingga tidak mengalami hal tersebut. Kita akan dipelihara oleh Tuhan, kita akan dijaga oleh Tuhan. Nah, peristiwa kedatangan Yesus dikatakan, kita baca di pasal yang ke-24 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Di sana dikatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Firman Tuhan katakan bahwa kita orang-orang yang memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan nanti akan dikumpulkan oleh malaikat Tuhan. Artinya kita tidak mengalami penderitaan tersebut. Peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini yang sedang kita nanti-nantikan.
untuk menanti kedatangannya. Kita harus bertahan, kita harus tetap di dalam Dia. Makanya dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 20, sebagai janji firman Tuhan bagi saya dan saudara bahwa Dia memelihara kita sampai pada akhir zaman. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi jangan takut, jangan gelisah dengan segala keadaan yang sedang terjadi saat ini, karena Tuhan menyertai kita semuanya sampai akhir zaman.